Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa dahulu, doa sebelum belajar. Bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni min ibadihas solihin. Allahumma sholli ala nuril anwar wasiril asror wa diryakil akhyar wa miftahi babi yasar sayyidina Muhammadinil muhtar wa alihil ahar wa akhabihil akhyar adadari abif lai wa ifdoli. Sadaqallahul azim. Untuk hari ini 10 IPA, yaitu jam pertama ini biologi ya. Bawa buku catatan biologi. Bawa. Yang di rumah adakah yang ikut ini? View gallery. Belum ada yang ikut ya? Belum. Oke. Sekarang kita coba bab pertama, yaitu biologi sebagai ilmu. Bab pertama, Samen tulis. Siapa ini yang laki-laki? Iya, biologi sebagai ilmu ya. Bentar, saya carikan. Ada yang ikut satu ya. Selamat datang yang baru ikut untuk biologi pertama ini. Bab satunya biologi sebagai ilmu ya.
Waduh, hilang nih. Ya, gitu aja. Sebelumnya arti biologi dulu ya. Ada yang tahu artinya biologi? Yang di kelas? Siapa namanya? Atam? Ada yang tahu artinya biologi? Nggak tahu. Belum. Yang perempuan artinya biologi? Ini biologi ini pernah dipelajari kalau di MTS itu IPA. Ada yang tahu yang di baru datang ini? Biologi? Ya, biologi itu berasal dari dua kata, yaitu bio dan logos. Dua kata itu ya, bio dan logos. Bios ya, bios dan logos. Bios itu kehidupan, logos itu ilmu yang mempelajari tentang. Nah, berarti biologi dalam artinya yaitu ilmu yang mempelajari tentang kehidupan. Kehidupannya siapa? Ya jelas yang makhluk hidup. Makhluk hidup itu apa saja? Iya, betul. Manusia, waalaikumsalam. Manusia, tumbuhan, dan hewan. Nah, ini kita pelajari dalam ilmu biologi. Nah, ini yang ada di rumah, kok tidak ada wajahnya semua, cuma yang ada ini Irma. Irma Widya Safitri, tolong ditunjukkan mukanya yang ada di rumah. Tadi Samen sudah ketinggalan untuk berdoa, silakan berdoa sendiri. Kalau saya ulangi, berdoa 2 kali nanti ya. Saya lanjutkan dalam bab 1 biologi sebagai ilmu ini, kita nanti akan mempelajari permasalahan biologi, objek biologi, dan tingkat organisasi kehidupan. Untuk permasalahan biologi, ini kita urutkan nanti ya, mulai tingkat organisasi kehidupan. Ya. Dalam ilmu biologi ini, tingkat organisasi berurutan, mulai dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Yang paling kecil apa? Hidup, makhluk hidup, tapi yang paling kecil. Terus, mungkin yang ada di rumah bisa tahu yang paling kecil, tingkat organisasi kehidupan yang paling kecil? Iya, yang paling kecil yaitu yang pertama sel. Coba anak-anak ditulis ya, yang di rumah maupun yang di kelas. Tingkat urutan tingkat organisasi kehidupan. Yang pertama adalah molekul. Sebelum sel itu ada yang lebih kecil yaitu molekul. Yang kedua, dikasih jarak ya, nanti soalnya ada pengertiannya. Tingkat organisasi kehidupan mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang pertama adalah molekul. Yang kedua, sel. Loh, yang di rumah ini kemana? Kok tidak ada semuanya? Oh iya ya. Sudah ditulis, Novia? Anggukkan kepala. Sudah ditulis? Ya. Amelia Wahyu, mana mukanya? Ditulis? Ya. Naswa Fadila. Naswa, ayo tunjukkan mukanya Naswa. Oh, masih belum berani ya. Tadi sama yang mana? Nomor berapa tadi? 2. Ya, nomor 2 itu adalah sel. Tadi saya mengatakan
urutan organisasi kehidupan yang paling kecil adalah molekul, kedua sel, ya. Selamat datang David Saputra, ya. Tunjukkan mukanya. Yang kedua sel, sudah. Yang ketiga jaringan. Yang keempat organ. Yang kelima sistem organ. Yang keenam organisme. Ketujuh, populasi. Kedelapan, komunitas. Kesembilan, ekosistem. Ke-10, bioma. Terakhir, yang paling besar, anak-anak, yaitu biosfer. 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 Berarti ada berapa? Iya, ada 11 tingkatan organisasi kehidupan di dalam ilmu biologi atau objek dari biologi. Marilah kita bahas satu persatu dari ke-11 tingkatan ini. Yang pertama tadi adalah molekul. Tadi saya sudah beritahu, sampean beri jarak ya. Molekul itu merupakan partikel penyusun organisme yang dibangun oleh atom-atom. Kenapa, Naswa? Diulang sekali lagi, Bu. Nggak dengar? Nggak dengar? Oh, dengar. Saya ulangi. Molekul merupakan partikel-partikel penyusun organisme yang dibangun oleh atom-atom. Nah, kalau molekul ini itu contohnya anak-anak ya, organisasi kehidupan pada tingkat molekul ini mempelajari makromolekul seperti protein, karbohidrat, lipid, terus asam nukleat seperti DNA dan RNA, penyusun daripada sel. Nah, itu kita pelajari dalam tingkatan organisasi molekul. Jadi lebih kecil dari sel. Kalau sampean nanti ada pertanyaan, kalau MTS atau SMP, partikel yang paling kecil adalah sel, itu masih saya betulkan, ya, masih saya betulkan. Tapi kalau sudah tingkat SMA, itu ada yang lebih kecil, yaitu iya, molekul. Tapi kalau di pertanyaan di pilihan ganda tidak ada molekul, berarti kamu pilih yang sel. Iya. Dalam molekul ini nanti mempelajari tentang apa? Karbohidrat, protein, dan lain-lain. Yang kedua, sel. Sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Coba perhatikan ke saya.
sel ini sudah bisa melakukan aktivitas anak-anak ya, aktivitas kehidupan. Sebagian besar reaksi kimia untuk mempertahankan kehidupan sel. Jadi biarpun kecil itu sudah bisa melaksanakan aktivitas kehidupan. Nah, untuk permasalahan biologi pada tingkat sel ini nanti dapat berupa gangguan pada sel maupun kelainan sel di organisme makhluk hidup. Gangguan yang sering terjadi dalam sel umumnya itu berupa infeksi akibat dari virus maupun bakteri. Jadi gangguan pada sel itu diakibatkan oleh apa tadi? Virus, ya, infeksi oleh virus atau bakteri. Kalau kalian lihat sekarang ini marak dengan virus apa? Iya, berarti kerusakan dalam tingkat sel. Iya, diakibatkan oleh virus corona. Ya, virus itu bisa merusak atau menginfeksi sel-sel yang dalam tubuh kalian sehingga banyak sekali kita mendengar apa namanya itu melalui droplet ya. Droplet itu adalah yang keluar dari apa? Mulut atau ini ya, mata ini ya. Makanya kalian harus pakai masker. Oh ya, saya ini contohnya seperti ini ya. Maaf, jadi seharusnya itu kemana-mana ya, biarpun di kelas itu harus pakai masker gini. Karena takutnya apa? Virusnya kita yang sehat menjaga bersama-sama ya. Kalian nanti kalau kena droplet sehat-sehat menjadi kena virus ya. Soalnya virus merusak di tingkat yang paling kecil yaitu sel tadi. Yang kedua yaitu jaringan. Jaringan merupakan kumpulan sel yang memiliki bentuk sama, dan melakukan fungsi tertentu. Amelia sudah dicatat? Jaringan merupakan kumpulan sel yang memiliki bentuk sama dan melakukan fungsi tertentu. Contohnya, jaringan epidermis, jaringan saraf, jaringan kulit, jaringan tulang. Nah, permasalahan biologi di tingkat jaringan ini itu contohnya gangguan jaringan saraf atau jaringan kulit ya. Dalam tingkat jaringan ya. Keempat yaitu organ. Organ adalah kumpulan berbagai jaringan yang melakukan fungsi tertentu. Anak-anak, tubuh makhluk hidup itu tersusun dari berbagai macam organ ya, anak-anak ya. Antara lain jantung, pankreas, otak. Nah, permasalahan biologi dalam tingkat organ ini biasanya berhubungan langsung dengan organ itu sendiri ya. Ada orang yang sakit jantung, berarti kerusakan dalam bidang organ. Kelima, yaitu sistem organ. Sistem organ merupakan
beberapa organ yang melakukan fungsi tertentu. Contohnya yaitu sistem peredaran darah, sistem pencernaan, sistem organisasi. Nah, coba yang di kelas ini coba urutkan saya sistem pencernaan. Ayo apa coba sistem pencernaan? Urutannya. Mulut, ya. Terus? Bukan tenggorokan, kerongkongan. Kalau tenggorokan itu urutannya sistem pernafasan, ya. Tapi kalau pencernaan, mulut, kerongkongan, setelah kerongkongan apa? Apa? Mulut, kerongkongan. Ayo terus. Lambung, terus. Usus halus, usus besar, terus anus ya. Itu sekilas saja ya, nanti kita pelajari lebih jauh. Ini selamat datang yang baru gabung, kemana saja. Sudah terlambat 20 menit, kalian masuk tadi ya. Besok kalau waktunya masuk jangan telat ya. Yang ke-6 yaitu organisme. Langsung tulis. Bab 1 ini tadi. Langsung membuka bab 1 ini sudah menjelaskan sampai 6. Organisme merupakan makhluk tunggal. Organisme merupakan makhluk tunggal. Makhluk tunggal itu ya berarti satu ya. Kalau satu itu biasanya kalau pohon itu dinamakan sebatang pohon. Tapi sebatang pohon apa? Sebatang pohon kelapa. Kalau hewan biasanya seekor, ya betul. Seekor semut, seekor sapi. Kalau orang, iya seorang. Seorang manusia. Nah itu adalah organisme. Organisme tadi apa? Makhluk hidup tunggal atau satu. Ketujuh, populasi. Populasi adalah kumpulan individu dari satu spesies. Kumpulan individu dari satu spesies yang berinteraksi dan hidup di wilayah tertentu. Populasi ya, kumpulan individu dari satu spesies yang berinteraksi dan hidup di wilayah tertentu. Berarti kalau kumpulan individu itu lebih dari satu, tapi yang sama populasi. Contohnya sekarang ini beberapa semut di pojok itu lebih dari satu. Itu dinamakan populasi apa enggak? Iya. Semutnya banyak itu lebih dari 10 itu ya, ngeroyok apa itu. Itu sekumpulan populasi. Atau tadi saya lewat lapangan itu ada
beberapa anak bermain sepak bola. Apa itu dinamakan populasi? Iya, populasi. Sekumpulan beberapa makhluk hidup yang sama berinteraksi pada wilayah tertentu dinamakan populasi. Yang ke-8, komunitas. Komunitas merupakan kumpulan populasi dari berbagai spesies. Komunitas, kumpulan populasi dari berbagai spesies yang saling berinteraksi dan hidup di area tertentu dalam kurun waktu yang sama. Kumpulan populasi. Nah, sekarang coba perhatikan komunitas ya, contohnya komunitas. Ini lebih tinggi dari populasi tadi. Kalau populasi tadi kan kumpulan dari spesies yang sama ya, dari wilayah tertentu. Tapi kalau komunitas dalam satu area ini misalnya ada semut, ada sampean. Sampean kan orang ya. Ada lagi itu, belakang itu ada cecek. Nah, itu lebih dari satu. Nah, itu merupakan komunitas. Jadi sebutkan komunitas yang ada di sawah. Contohnya yang di kelas ini apa misalnya? Komunitas yang ada di sawah. Burung, padi, terus ular, tikus, belalang. Ya, itu merupakan komunitas. Komunitas itu campuran atau berbagai macam populasi ya, saling berinteraksi di area tertentu dalam kurun waktu yang sama. Saya berinteraksi dengan sampean. Terus ada semut, ada cicak. Itu sudah dinamakan populasi lebih dari satu populasi, maksud saya komunitas, lebih dari satu populasi. Kesembilan, ekosistem. Ekosistem seluruh komunitas beserta lingkungan fisik atau abiotik yang saling berinteraksi. Ekosistem adalah seluruh komunitas beserta lingkungan fisik atau abiotik yang saling berinteraksi. Nah, ekosistem itu ada interaksinya antara lingkungan. Biotik itu hidup, abiotik tak hidup. Jadi ada interaksi antara makhluk hidup dan tak hidup. Itu dinamakan ekosistem. Permasalahannya dalam ekosistem ini, contohnya ya Nana ya, rusaknya ekosistem terumbu karang akibat bom ikan maupun pembangunan dermaga, sehingga akan menyebabkan organisme yang hidup pada habitat tersebut akan hilang atau mati. Nah, itu berarti permasalahan dalam biologi pada urutan organisasi apa tadi? Ekosistem. Soalnya apa? Melibatkan lingkungan tak hidup dan hidup, biotik dan abiotik. Ke-10, bioma. Bioma adalah suatu tipe ekosistem regional, yang memiliki komunitas yang serupa. Contohnya bioma itu ya, hutan,
terus bioma padang pasir. Nah, tingkatnya nanti juga hampir sama dengan ekosistem. Misalnya pembakaran hutan. Nah, guna pembukaan lahan perumahan. Nah, itu mengakibatkan apa? Hilangnya apa tadi? Hilangnya salah satu populasi atau komunitas. Yang terakhir yaitu biosfer. Biosfer adalah menyangkut kehidupan di permukaan bumi hingga lapisan ozon di atmosfer. Nah, ini tingkatan organisasi kehidupan yang paling tinggi, yaitu biosfer ya, biosfer. Biosfer ini adalah menyangkut kehidupan di permukaan bumi hingga lapisan ozon di atmosfer. Anak-anak, sekarang lapisan ozon ini menipis apa bagaimana? Ya, alhamdulillah ya. Ini ada alhamdulillahnya di dalam pandemi corona ini lapisan ozon agak membaik. Kenapa? Kan waktu PPKM ini jarang orang keluar kota ya. Jarang apa? Kan nggak boleh memang ya. Tempat rekreasi ditutup sehingga kendaraan bermotor ataupun aktivitas di jalan itu agak berkurang. Nah, alhamdulillah lapisan ozon membaik, anak-anak. Jadi ada hikmahnya juga di dunia ini. Memang ini sudah keputusan dari Allah mungkin ya, takdir dari Allah. Kalau lapisan ozon itu perlu disembuhkan ya. Caranya gimana? Wah, sulit. Kalau tidak ada virus mungkin orang masih tambang aja ya, keluar rumah, rekreasi. Nah, itu zat yang keluar dari asap kendaraan itu bisa menipiskan lapisan ozon juga, ataupun freon dan lain-lain itu ya. Nah, alhamdulillah ini ada peningkatan kalau lapisan ozon ini agak membaik karena apa? Di dunia ini terlanda virus corona sehingga mengakibatkan dibatasinya ruang gerak untuk beraktivitas di luar sehingga ozon agak membaik, tapi nanti ya nggak tahu kalau sudah hilang virus ini kembali aktivitas ya nggak tahu lagi. Itu anak-anak dari cabang biologi yang tingkatan organisasi mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Sudah kita pelajari hari ini. Mungkin hari ini mungkin yang pertama ya biologi, mungkin yang kedua nanti kita lanjutkan cabang-cabang ilmu biologi. Kalian bisa browsing di internet cabang-cabang ilmu biologinya ya. Ada anatomi, agronomi, andrologi, algologi, botani dan lain-lain. Sekalian ini tugas di rumah ya. Nanti kalau sudah selesai saya menulis di e-learning, ini saya tanyakan di e-learning ya. Sampai kerjakan di e-learning nanti ya, cabang-cabang ilmu biologi. Cabang-cabang ilmu biologi, wah ini sudah habis. Terima kasih, kita akhiri doa Ba'da mencari ilmu ya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna wa qabbalna bisiril Fatihah. Terima kasih anak-anak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, yang di rumah kok nggak jawab? Mulutnya kok nggak gerak-gerak? Waalaikumsalam. Oh ya, itu mulai gerak ya. Ini nih. Tuh, David tadi kemana ya? David tadi kok nggak ada? Yang ikut Keluar, berapa Bu. 1, 2, 3, 4. Ini. Yang ini. Yang ini. Bentar ya. Pundi Pak, kok gak mlebu? Oh, nomor kula ganti. Waduh, sampean lebokno iki lho. Sampean nomor ganti. Ya. Oke, agung. Oke, anu ae. Nah, WA web. Ini gak anu dalam data. Gak nyambung ya ngene ya. Iki cek mati lagi. Oh, urip aku. Oke. Temu pagi murid-murid lawas. Kelas 10. Ini. Yang fotoku ini enggak ketaan. Fotoku enggak ketak ya bagusnya. Itu materinya screen ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dulu. Ya, sekarang setiap pelajaran harus berdoa dulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. At-tawwabur hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tilyakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, ini pertemuan pertama ya, tapi saya sudah kenal sebagian karena rata-rata dari tetangga Alhidayah ya. Baru tapi terasa lama ya. Yang di sini kayaknya rata-rata dari MTS Alhidayah. Ya. Ya, untuk saya ini bagian pembelajaran matematika peminatan. Ya, kan ada dua, ada matematika wajib, ada matematika peminatan. Ya, jadi kalau wajib itu di IPA IPS ada, tapi kalau peminatan itu hanya ada di IPA saja. Ya. Materinya untuk kelas 1 itu sama dengan kelas 9. Cuma nanti adanya perbedaannya seperti ini ya. Ini materinya saya tampilkan. Nah, ini bilangan berpangkat. Nah, pernah kan bilangan berpangkat ini? Pernah nggak belajar bilangan berpangkat? Ini kelas 9 loh, semester 2. Apa bilangan berpangkat? Apa yo daring? Apa bilangan berpangkat? Bilangan double. Bilangan berpangkat itu misalkan ini. Bilangan berpangkat. Nah, ini ya pengertian bilangan berpangkat itu sebuah bilangan real. Nah, di situ ada A pangkat N. Itu A kali A kali A kali A kali A kali A sebanyak berapa kali? N kali. N kali itu nanti bilangan. Kalau A pangkat 3 berarti A-nya ada berapa? 3. Berarti A kali A kali A. Kalau ada 2 pangkat 3 itu artinya berapa? 2 kali 2 kali 2. Berarti 2 pangkat 3 itu nilainya berapa? 8 apa 6? 8. Ya, jangan salah loh ya. 2 pangkat 3 itu artinya 2 kali 2 kali 2. Jadi sebanyak N kali. Yaitu apa itu? Apabila sebuah bilangan real dilambangkan dengan huruf A, nah A itu adalah bilangan pokok. Sedangkan N itu bilangan apa? Pangkat. Ya, N faktor itu artinya berapa banyak. Kalau A pangkat 3 berarti A-nya ada 3 kali. Kalau A-nya A pangkat 5 berarti A-nya ada berapa? 5. Ingat perkalian loh ya. Ada 4 pangkat 2 itu berapa artinya? 4 kali 4, bukan 4 kali 2. Tapi kebanyakan dulu ya, kalau sekarang nggak tahu. Kalau dulu kamu di SMP, MTS 4 pangkat 2 hasilnya berapa? 8. Itu dulu. 2 pangkat 3 berapa? 6. Itu salah. Artinya pangkat itu artinya perkalian berulang ya. 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2. 2 pangkat 4, 2 kali 2 kali 2. Ini kalian harus paham dulu. Nanti kalau dasarnya nggak paham, maka nanti sulit kita pahami. Nanti pangkatnya adalah berbentuk fungsi. Ya. A pangkat N, nah itu artinya N faktor. Kalau N-nya 4, berarti ya banyak 4 kali. Kalau N-nya 10, berarti ya 10 kali. Ingat perkalian. Ya, perkalian. Ini A pangkat N.